Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 4, Kecamatan Lemahungku, Kota Cirebon di Studio SDN Api-Api. Perkenalkan, nama Ibu Septiana Dewi dari SDN Karanganom 3 yang akan menyampaikan materi kelas 1, tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Nah, pada saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, jangan lupa kalian selalu tetap menjaga kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, selalu menjaga jarak. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Nah, anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa kalian siapkan buku tulis dan pensilnya ya. Yuk kita membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin. Setelah berdoa, mari kita mulai pembelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan gambar posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan bacaan kesukaan masing-masing anggota keluarganya dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar dengan benar. Yang keempat, setelah menyimak langkah-langkah membuat kartu nama, siswa mampu membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dengan benar. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang membaca. Dia bernama Udin. Udin sedang belajar membaca. Udin duduk dengan posisi yang benar. Berdasarkan gambar yang sudah kita perhatikan tadi, posisi duduk yang benar ketika membaca adalah yang pertama, duduk dengan posisi yang tegak dan tidak boleh membungkuk ya anak-anak. Yang kedua, membaca di tempat yang terang. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak antara mata dengan buku sejauh 30 cm. Nah, di sini ada beberapa gambar anak yang sedang membaca. Ayo kita tunjukkan gambar cara membaca yang benar. Kira-kira gambar mana saja ya? Ya, ada 2 gambar yang cara duduk saat membacanya benar. Ketika kalian membaca buku, agar buku yang kalian baca tetap terawat, maka kalian harus membalikkan halaman buku dengan halus atau tidak boleh kasar. Lalu setelah membaca buku, kalian harus meletakkan buku tersebut di rak buku atau tempat asalnya. Dan yang terakhir, jangan lupa memberi sampul pada bukunya ya. Buku apakah yang sering kalian baca? Nah, di sini ada beberapa jenis buku bacaan, di antaranya koran, buku cerita, buku pelajaran, majalah, dan komik. Dari beberapa jenis buku tersebut, kira-kira adakah buku bacaan kesukaan keluarga kalian? Pada awal pembelajaran tadi, ada seorang anak yang gemar membaca, namanya Udin. Udin mempunyai keluarga. Keluarga Udin gemar membaca. Udin gemar membaca buku cerita. Ayah Udin gemar membaca koran. Sementara Ibu Udin gemar membaca majalah. Meskipun buku bacaan mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap saling menghargai.
Mari kita ingat-ingat buku kegemaran keluarga Udin. Buku cerita, koran, majalah. Ayo kita ulangi. Buku cerita, koran, majalah. Nah, ketiga gambar itu membentuk suatu pola, yaitu buku cerita, koran, dan majalah. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar pola berikut ini. Di sini ada dua pola gambar yang berbeda. Pola gambar yang pertama, apel, jeruk, dan pisang. Nah, coba sekarang kalian isi pola gambar yang hilang ya. Ya, gambar apakah yang hilang? Kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Kemudian pola gambar yang kedua adalah bintang, lingkaran, dan tabung. Selanjutnya kalian tulis juga ya gambar apa yang hilang di pola tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah menghias buku dengan membuat kartu nama. Ayo kita siapkan alat dan bahannya di rumah. Yang pertama, gunting, lem kertas, kertas karton, daun kering, spidol, pensil warna, foto atau gambar kalian. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat kartu nama. Yang pertama, ukurlah karton sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Yang kedua, gunting karton yang telah kalian ukur. Yang ketiga, tulislah kata atau nama kalian pada karton. Yang keempat, tempelkan foto kalian atau gambar di samping kata. Dan yang terakhir, hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. Selamat mencoba. Terlebih dahulu, kita siapkan alat dan bahan. Beberapa helai daun pisang kering, lem, daun kering seperti ini. Ibu menggunakan daun belimbing mulu yang masih kuning atau tidak terlalu kering. Daun ini bisa diganti dengan daun mangga kering misalnya, atau apa saja yang sejenis ya. Spidol, gunting, kertas karton berukuran 20 x 10 cm, dan yang terakhir foto. Foto masing-masing ya. Yuk kita mulai ke bagian pertama. Kita ambil kertas karton dan gunting foto seperti ini. Kemudian kita kasih lem dan tempelkan pada karton. Setelah itu kita tulis sebuah kata, yaitu nama panggilan adik-adik ya. Seperti ini Dayu, kita tulis Dayu. Selanjutnya kita ambil 5 buah daun kering. Kita tumpuk dan kita gunting melingkar. Kenapa ini ditumpuk? Nah, ini ditumpuk agar semua ukuran lingkarannya sama ya. Seperti ini jadinya. Lalu kita susun di bawah nama Dayu seperti ini. Dan yang terakhir ini bagian kepala. Kita miringkan ya. Setelah rapi, kita bisa kasih lem satu persatu. Ingat ya, bagian kepala kita miringkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil spidol lagi dan kita kasih mata juga mulut di bagian kepala. Beri 2 antena di atas kepala dan kita beri kaki-kaki di setiap badannya. Tara, sudah mulai terlihat ya. Selanjutnya, untuk bagian-bagian yang kosong, kita bisa hias menggunakan daun pisang. Seperti ini. Supaya lebih mudah, kita potong yang panjang saja seperti ini. Nah, lalu kita tempelkan. Setelah itu, kita ambil kembali. Kita ambil yang lebih pendek dan kita tempelkan lagi. Nah,
Karena ada bagian yang masih kosong, ini bisa kita kreasikan lagi. Kita gunting lagi daun pisang keringnya. Kita bentuk segitiga seperti ini. Ya, kita tempel di bagian tempat yang kosong. Tara, kartu kata dihias dengan daun kering selesai. Setelah menyimak langkah-langkah membuat kartu nama tadi, sekarang ayo kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar dua orang anak yang bernama Edo dan Udin. Edo dan Udin sedang bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong. Permainan mendorong dapat melatih kekuatan otot. Jika Edo dan Udin sama-sama kuat, maka tidak akan terjadi perpindahan tempat. Gerak tersebut dinamakan gerak non-lokomotor. Namun, jika salah satu dari mereka lebih kuat, maka akan terjadi perpindahan tempat. Gerak tersebut dinamakan gerak lokomotor. Kesimpulan pembelajaran kali ini yang pertama, membaca harus dilakukan dengan posisi duduk yang benar, yaitu duduk tegak, berada di tempat yang terang dan menjaga jarak antara buku dengan mata sejauh 30 cm. Yang kedua, agar buku yang kalian baca tetap terawat, maka kalian harus membalikkan halaman buku dengan halus. Setelah itu, menyimpan buku tersebut di tempat asalnya dan jangan lupa memberikan sampul pada buku ya. Yang ketiga, sebelum menentukan pola gambar, kalian harus mengamati gambar-gambar tersebut dengan cermat. Yang keempat, menghias buku dengan kartu nama membuat buku terlihat menarik. Dan yang terakhir, gerak yang menyebabkan perpindahan tempat dinamakan gerak lokomotor, sedangkan gerak yang tidak menyebabkan perpindahan tempat dinamakan gerak non-lokomotor. Terima kasih telah menyimak pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.